Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Dapur CDC. Pada video kali ini saya akan berbagi tips dan trik membuat bakso ayam. Ini baksonya kenyal, padat, dan enak banget. Untuk bahan-bahannya boleh dicek di kolom deskripsi ya. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Sebelumnya, panaskan minyak terlebih dahulu, lalu goreng bawang putih. Di sini saya gunakan 4 siung bawang putih yang telah diiris tipis lalu digoreng. Ini kira-kira didapatkan hasil setelah digoreng bawang putihnya yaitu 10 gram. Goreng bawang putih ini hingga kecoklatan seperti ini. Lalu angkat dan kemudian timbang sebanyak 10 gram. Lalu sisihkan. Berikutnya, siapkan chopper atau sejenisnya. Kemudian masukkan 500 gram daging ayam. Lebih baik gunakan daging bagian paha supaya lebih empuk ya bun. Selanjutnya masukkan 20 gram garam, 4 gram merica, 6 gram kaldu jamur. Jika ingin menggunakan kaldu ayam juga boleh ya. Selanjutnya tambahkan 2 gram baking powder, 2 siung bawang putih yang sudah diiris tipis, dan 10 gram bawang putih yang telah digoreng sebelumnya. Lalu tutup dan chopper hingga halus. Dalam pembuatan bakso, pemilihan daging sangat penting ya bun. Gunakanlah daging segar karena proteinnya masih bagus. Protein pada daging akan mengikat hancuran daging dan mengemulsi lemak sehingga menimbulkan tekstur yang kompak dan kenyal. Sehingga bakso menjadi kenyal, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Ini yang membuat bakso jadi makin enak. Dimana jika kita menggunakan daging yang kurang segar, maka tekstur bakso yang dihasilkan akan menjadi kurang lezat. Sesekali saya ratakan adonan dengan spatula agar semua adonan tercampur merata dengan adonan lainnya. Lalu chopper kembali. Jika daging sudah halus, kemudian masukkan 34 gram putih telur, tutup dan chopper kembali. Sambil ditambahkan 300 gram es batu secara bertahap. Kenapa sebaiknya digunakan kandungan putih telur? Karena pada putih telur lebih kaya akan protein dan nihil kolesterol dibandingkan kuning telur. Sedangkan pada kuning telur lebih banyak kandungan lemak, sehingga akan menyebabkan adonan menjadi lembek. Sedangkan penambahan es batu atau air es pada saat pembuatan bakso dapat membantu memperbaiki stabilitas emulsi yang terbentuk. Es batu yang ditambahkan pada saat pembuatan bakso ini dapat menurunkan suhu adonan akibat panas yang ditimbulkan oleh alat penggiling. Jika adonan sudah tercampur merata dan halus seperti ini, lalu tambahkan 100 gram tepung tapioka. Fungsi penambahan tepung tapioka yaitu sebagai bahan pengikat. Dengan penambahan tepung tapioka dalam adonan bakso akan menghasilkan bakso dengan tekstur yang lebih kenyal dan padat. Kemudian tutup dan aduk kembali hingga merata. Adapun fungsi penambahan baking soda pada adonan bakso yaitu untuk mengeraskan tekstur bakso sehingga nanti agak sulit untuk hancur saat perebusan dimulai. Nah, jika adonan sudah tercampur merata seperti ini, lalu cetak adonan bakso menggunakan tangan seperti ini. Jika ingin menggunakan alat juga boleh ya. Lalu masukkan ke dalam air yang sudah dididihkan sebelumnya. Yang kemudian setelah mendidih dimatikan api dan dicetak bakso ke dalamnya. Hal ini dilakukan agar semua bakso dapat matang secara bersamaan. Karena jika api kita hidupkan, maka sebagian bakso yang telah terlebih dahulu dicetak akan duluan matang dibandingkan bakso yang kemudian dicetak. Oleh karena itu, api harus dimatikan terlebih dahulu ya. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Jika teman-teman saat merebus baksonya lengket, maka berikan sedikit minyak pada air rebusan dan pastikan air betul-betul mendidih saat adonan bakso dimasukkan. Jika semua bakso sudah selesai dicetak, lalu hidupkan kembali api dan masak hingga bakso matang. Nah, jika bakso sudah matang, semua bakso sudah mengapung di permukaan air dan adonan sudah mengembang, lalu angkat dan masukkan ke dalam air dingin selama 2 atau 3 menit. Hal ini dilakukan untuk menghentikan proses pematangan bakso. Selain itu, tekstur baksonya kenyalnya lebih terjaga. Ini terbukti dari hasil bakso yang diperoleh. Baksonya kenyal dan isi dalamnya padat. Bagian tekstur luarnya juga mulus, tidak bergerindil. Untuk tampilannya ini sangat cantik dan untuk rasanya ini enak banget. Setelah 3 menit, kemudian bakso ditiriskan. Dan bakso pun siap diolah ataupun dijadikan ide frozen food. Untuk rasa dan tampilannya dijamin gak bikin kecewa. Selamat mencoba di rumah bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat semua yang udah menonton dan support channel ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe.
like, comment, and share video ini ke teman dan kerabat bunda-bunda ya. Jikalau ada salah, mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.